Selamat datang dan selamat bergabung kembali di PTSN TV. Dan sepanjang 10 menit ke depan, saya, Pendeta Muda Yohanes Sinaga, akan menuntun semua pemirsa dalam membahas ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita yang kedua, berjudul Misi Allah bagi Kita. Seperti yang teman-teman telah dengarkan minggu lalu, melalui calon pendeta muda Anggal Nahonim, kita telah mempelajari bagaimana tujuan utama dari eksistensi manusia, tujuan utama dari penciptaan dunia ini tidak lain adalah misi penginjilan Allah. Tetapi pada hari ini kita akan masuk ke dalam Alkitab lebih dalam lagi dan kita akan mencari tahu bagaimana misi Allah itu akan diwujudkan melalui kehidupan kita sebagai gereja dan juga sebagai pribadi. Tapi sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan kepada semuanya bahwa sebenarnya misi Allah tidak terjadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Misi Allah tidak terjadi ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Misi Allah itu sebenarnya adalah aktivitas Allah yang telah berlangsung jauh sebelum penciptaan alam semesta. Dan bahkan dalam Kejadian 1 kita menyaksikan bagaimana misi Allah itu terwujud di dalam aktivitas ketiga oknum itu, ketika mereka dalam satu harmoni bersama-sama menciptakan dunia dengan usaha yang luar biasa indahnya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan kemudian ayat kedua dikatakan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan bumi. Karena bumi masih kosong dan belum berbentuk. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa sejak awal misi yang kita miliki ini bukanlah sekedar misi yang harus ditanggung oleh gereja, tetapi ini adalah sesuatu hal yang diturunkan oleh oknum Trinitas, ya, ketiga kepribadian dari Ilahi dan diberikan kepada kita semua agar kita dapat menjadi saksinya. Walaupun memang kata-kata Trinitas itu tidak muncul dalam kitab suci, tetapi adanya tiga oknum pribadi yang berbeda itu menandakan bahwa keesaan Allah memiliki satu tujuan, yaitu keselamatan seluruh umat manusia. Kira-kira pastor, apa sih bedanya antara misi dan penginjilan? Kita mungkin sering berpikir, ya, apakah misi dan penginjilan itu adalah hal yang sama? Sebenarnya, kalau kita berbicara secara misiologi, misi dan penginjilan itu adalah dua hal yang berbeda. Penginjilan adalah apa yang kita lakukan. Misi adalah rencana besar Allah di dalam menyelamatkan seluruh umat manusia. Inilah dua perbedaan yang teman-teman harus ingat. Penginjilan, kegiatan kita untuk menobatkan orang, untuk menjangkau daerah yang masih belum terjangkau, untuk membuka gereja baru, ini semua adalah penginjilan. Tetapi misi tidak lain adalah kegiatan Allah untuk menarik orang banyak lebih dekat kepadanya. Dan inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa misi dan penginjilan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau begitu, pastor, apa tujuan utama dari misi kita sebagai umat pilihan Tuhan? Banyak dari kita berpikir bahwa misi kita itu tidak lain adalah untuk mengabarkan Injil. Beberapa dari kita berpikir bahwa misi kita itu untuk mengajar. Apa sebenarnya yang seharusnya menjadi penekanan utama di dalam penginjilan kita? Jawabannya didapat di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 17, ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita mengulas amanat agung, maka kita akan memperhatikan bahwa ada 4 kata kerja yang digunakan oleh Matius. Yang pertama adalah pergilah, yang kedua adalah jadikanlah semua bangsa muridku, yang ketiga baptislah, dan yang keempat adalah ajarlah. Dan dari keempat kata kerja ini, manakah yang seharusnya menjadi panggilan dan tugas utama kita? Apakah mengajar, apakah membaptiskan, apakah memuridkan, atau pergi? Ini yang menjadi diskusi, karena banyak dari kita merasa bahwa panggilan kita itu untuk pergi. Kita nggak perlu membaptiskan orang. Banyak dari kita menganggap bahwa tugas kita itu adalah untuk membaptiskan. Banyak dari kita berpikir bahwa tugas kita itu adalah untuk memuridkan. Kalau kita mau masuk ke
dalam bahasa aslinya, kita akan menyadari bahwa dari keempat kata kerja, hanya satu kata kerja yang bersifat imperatif. Ketika saya berbicara mengenai imperatif, itu artinya adalah kata kerja yang menyuruh kita secara langsung untuk melakukan hal demikian. Dan satu-satunya kata-kata kerja imperatif bukanlah membaptiskan, bukanlah pergi, bukanlah mengajar. Satu-satunya kata imperatif yang digunakan oleh Matius tidak lain adalah untuk memuridkan. Inilah panggilan kita. Kita tidak saja dipanggil untuk bergabung dengan gereja, untuk aktif di gereja, untuk aktif dalam pelayanan, untuk menyanyi di gereja. Tidak, bukan itu panggilan utama kita. Panggilan utama kita tidak lain adalah untuk memuridkan semua bangsa. Terlepas dari suku mana dia berasal, terlepas dari bahasa apa yang dia gunakan, terlepas dari pakaian apapun yang ia kenakan, kita dipanggil untuk memuridkan semua bangsa menjadi murid Yesus. Artinya apa? Setiap gereja tidak dirancang untuk menjadi klub sosial. Setiap gereja tidak dirancang untuk menjadi tempat pertemuan mingguan. Setiap gereja tidak dirancang untuk menjadi zona aman bagi umat-umat Kristen. Setiap gereja dirancang untuk menjadi sumber pelatihan dari pemuritan. Itulah sebabnya kita harus ingat bahwa secara misiologis ada dua konsep yang saya ingin perkenalkan kepada teman-teman dan juga para pemirsa di rumah. Yang pertama adalah sentripetal, yang kedua adalah centrifugal. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Ketika kita berbicara mengenai penginjilan yang bersifat sentripetal, artinya apa? Gereja itu harus menjadi terang kepada masyarakat sekitar. Komunitas sekitar harus merasakan manfaat dan berkat yang muncul dari gereja itu. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham. Pergilah, aku akan memberkati engkau kemanapun engkau melangkah, dan oleh karenamu semua bangsa akan diberkati. Inilah cara pertama bagi kita untuk menjalankan misi Allah. Kita harus berpikir secara sentripetal. Kita harus mengingat bahwa gereja kita dipanggil untuk menjadi terang. Gereja kita harus menarik masyarakat sekitar. Gereja kita harus menarik anak-anak yang tinggal di lingkungan kita. Semua dari mereka harus mengetahui bahwa ada gereja Advent di komunitas mereka. Terlalu sering gereja itu berubah menjadi tempat nongkrong. Dari pagi, dari sabat pagi sampai sabat sore, sampai sabat malam malah. Kita sibuk berkumpul, kita sibuk berdiskusi, kita sibuk ngobrol hanya dengan sesama umat Advent. Yang terjadi adalah masyarakat sekitar tidak merasakan berkat yang kita miliki. Yang kedua adalah terlalu banyak gereja Advent, biarpun mereka menjadi terang kepada komunitas sekitar, mereka lupa untuk pergi. Inilah dimensi kedua dari penginjilan, sentrifugal. Kita harus keluar. Kita harus mengirim misionaris. Kita harus mengirim TSPM. Kita harus mengirim dan membuka ladang-ladang baru yang belum pernah ada umat Advent. Kita harus ingat bahwa panggilan kita sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 28 tidak saja di Yerusalem. Panggilan kita tidak saja di Yudea. Panggilan kita itu juga harus mencakup Samaria dan juga segenap ujung bumi. Jangan terlalu puas hanya karena mayoritas dari orang-orang Advent itu berasal dari suku Batak dan Manado. Jangan pernah puas karena kita sudah punya CMC yang begitu efektif dalam menjangkau etnis Chinese. Jangan terlalu puas hanya karena kita adalah gereja besar di mana orang-orang datang dan menyaksikan pelayanan kita. Kita tidak saja dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk pergi. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah proses pemuritan. Inilah DNA penginjilan yang Tuhan telah tekankan. Inilah kekuatan yang seringkali kita lupakan. Jika ada dari para pemirsa yang terlalu sibuk untuk diam, datang, dan pulang tanpa menjadi seorang murid, sudah saatnya kita berubah. Sudah saja kita mengingat bahwa Tuhan kita adalah seorang Bapa yang tidak pernah beristirahat. Dia adalah pribadi yang selalu bekerja, membuka ladang baru, dan memastikan bahwa Injilnya akan didengarkan sampai ke pelosok bumi. Maukah Anda melaksanakannya?
Maukah Anda menjadi bagian dari pekabaran 3 malaikat? Maukah Anda menolak untuk tinggal di zona aman dan memilih mengambil langkah baru demi mengabarkan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar Injil itu sekalipun? Terlalu sering kita tinggal di zona aman. Maukah Anda keluar? Itulah panggilan saya. Semoga Tuhan memberkati.